Shalom buat kita semua. Hari ini renungan kita yaitu tertulis dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 26 sampai 28. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah bergumul sepanjang malam dengan rasa ketakutan dan kecemasan dalam diri kita, hingga rasa itu tidak pernah kunjung hilang dalam diri kita? Seakan-akan kita seperti ribut dengan pemikiran kita sendiri dan menanyakan di mana Tuhan, dan kita bergulat dengan Tuhan itu sendiri, dengan Tuhan kita sendiri. Jika ya, maka kita tidak sendirian. Saat ini kita akan merenungkan perjalanan Yakub, pergumulannya di tepi sungai Yabok, yang menjadikan pergumulan itu mengubah hidup dan identitasnya yang baru setelah ia berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah. Di tengah malam yang sunyi dan gelap di tepi sungai Yabok, ia ditinggalkan sendirian dengan rasa ketakutan dan kecemasan yang selalu ada pada dirinya. Mengapa di sini Yakub merasa takut dan cemas? Itu karena esok harinya ia akan bertemu dengan Esau saudaranya, yang mana pada dulunya pernah ia tipu untuk mendapatkan berkat dari ayah mereka. Ia merasa takut akan dibunuh, maka itu adalah pergumulan yang selalu ia gumul-gumulkan dalam kehidupannya. Walaupun Yakub sendiri telah menyiapkan berbagai hadiah dan rencana untuk melunakkan hati Esau, tetapi hati kecil Yakub tetap mengatakan bahwa itu semua tidak cukup. Di tengah kegelapan dengan rasa takut dan cemasnya Yakub, datanglah orang asing bergulat dengannya hingga fajar menyingsing, hingga diketahui bahwa orang asing itu adalah malaikat Allah, bahkan Allah sendiri. Orang asing itu berpikir bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Yakub, hingga orang asing itu memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terkilir. Tetapi di sini Yakub tetap bergumul dengan orang asing itu dengan segenap kekuatannya dan gigih, dan tidak melepaskan orang asing itu sebelum ia mendapatkan berkat dari orang tersebut. Dan di situ juga Yakub mengaku akan kehidupan lamanya dengan menyebutkan namanya, yaitu Yakub yang artinya pencuri. Orang asing itu memberkati Yakub dan memberi namanya yang baru, yaitu Israel, yang artinya ia bergumul dengan Allah dan ia menang. Orang asing itu pergi dan Yakub merasakan sukacita sebab ia mendapatkan berkat dan berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah sendiri. Dan keesokan harinya saat Yakub bertemu dengan Esau, yang pada sebelumnya ia berpikir bahwa Esau sendiri akan membunuh Yakub, tetapi itu semua berbanding terbalik. Ternyata Esau berlari memeluk Yakub, dan jawaban segala pergumulannya itu telah dijawab oleh Tuhan Allah dan membuahkan kedamaian di antara mereka berdua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang kita dapat dari pergumulan kisah Yakub itu? Ternyata pergumulan dengan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Pergumulan itu penuh rasa sakit, ketegangan, takut, dan ada rasa ketidakpastian. Yakub di sini bergumul dengan segala permasalahannya dan berjumpa dengan Allah, dan ia tetap tidak menyerah kepada Tuhan, bahwa ia percaya bahwa Tuhan akan membantu dia dari segala pergumulan permasalahan dalam hatinya. Mas saijot doroak kasih taonon di bagasan ganuk niaka pernguluan di colma alai ya doi tamersungut moloro akasih taonon di bagasan di pernguluan ta olo dohita saya berpikir buah sama sairo akasih taonon tua wali Tuhan. Terkadang kita seperti orang yang playing victim kepada Tuhan, yang selalu menyalahkan Tuhan, tetapi kita sendiri yang tidak mau introspeksi terhadap diri kita sendiri. Seperti satu cerita yang akan saya berikan, yaitu dalam suatu keluarga yang mana ayah mengalami sakit kanker, dan kanker itu adalah yang sangat sulit disembuhkan, hanya orang yang beruntung yang boleh mendapatkan kesembuhan. Anak-anaknya ini berusaha membawa orang ayahnya ini ke berbagai rumah sakit dan mengerahkan segala tenaga dan berbagai apa yang mereka miliki, baik itu secara materi, untuk mengharapkan kesembuhan pada ayahnya itu. Tetapi tingkat kesembuhan sangat menipis. Rasa ketakutan, rasa kehilangan, cemas mulai hinggap dalam diri mereka, dan mulai bergumullah dalam hati mereka dan bertanya, buasa di loaso ali Tuhan akasih taonon di bagas ni keluarga nami. Saya jodoh hami martanyang tuho alai agi sada petang yang nami suarong dia lusiho. Itulah kata mereka.
Dan pada suatu saat teguran keras terjadi dalam mimpi mereka yang terlihat seperti nyata bahwa ayah mereka meninggal. Rasa takut mulai menghinggap dalam diri mereka dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dengan rasa kerendahan hati, dan mereka mendapatkan mujizat itu nyata dalam kehidupan mereka. Ayah mereka mendapatkan kesembuhan daripada Allah sendiri. Kehidupan baru telah dimulai dalam keluarga itu, dan mereka belajar bahwa dalam setiap urusan, baik itu dalam sukacita maupun duka cita, Tuhan harus selalu ada dalam kehidupan mereka. Terkadang dalam kehidupan kita sendiri, kita yang tidak mau merendahkan diri dan tidak mau jujur akan hadapan Allah sendiri. Pergumulan ternyata bukan hanya Yakub sendiri yang dialami. Yesus sendiri juga mengalami pergumulan dalam batinnya di saat ia berdoa sebelum ia disalibkan. Ia berdoa di Taman Getsemani. Dalam kesendiriannya, Yesus sendiri merasakan ketakutan hingga peluhnya menjadi darah. Peluhnya yang menjadi darah ini menandakan bahwa ia adalah seorang manusia. Sudah waktu jelema pasti menghadapi akar ragam sekawanan dohot adong rohana mabiar. Tetapi Yesus berdoa kepada Bapanya, menyerahkan segala pergumulan dalam batinnya supaya cawan penderitaan itu dapat ia lewati. Pergumulan Yesus menghadapi penderitaan fisik untuk menanggung dosa manusia, sama seperti Yakub juga yang melewatinya dengan fisik juga dalam menerima mendapatkan berkat. Yesus taat sampai mati di kayu salib dan membuka jalan bagi kehidupan baru bagi umat yang percaya kepadanya. Pergumulan dengan Allah ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah suatu tanda bahwa kita gagal akan iman kita, tetapi itu adalah ruang perjumpaan yang Tuhan sediakan untuk menguji apakah kita siap, apakah kita tahan dan setia untuk selalu menerima Dia. Maka dari pergumulan inilah karakter kita dibentuk dan iman kita dimurnikan seperti emas dalam tungku api. Coba kita renungi dalam hati kita masing-masing. Apakah kita bertahan seperti Yakub atau bahkan kita memilih Yunus yang melarikan diri? Kita bisa saja melarikan diri dan kehilangan pelajaran yang berharga, atau kita bisa saja menghadapinya dengan rasa keberanian, menggandeng tangan Tuhan dan keluar sebagai pemenang bersamanya. Ngata buan debata di sude bagas nih par ngeluat tah manang naholan di bagasan pardangolat dohita sejot-jot mangalulu ibana. Membawa Tuhan dalam pergumulan berarti mengundangnya masuk dalam jalan keluar. Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa pergumulan itu tidak pernah sia-sia, ibaratkan kepompong yang selalu keluar dari cangkangnya. Amin.